Salam kerahiman. Hari ini kita akan bahas dari 1074 dan 1076. Hari ini tanggal 24 April. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1074. Ketika aku pergi untuk adorasi, aku mendengar kata-kata ini. Putriku terkasih, tulislah kata-kata ini. Hari ini hatiku telah beristirahat di dalam biara ini. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Api kerahiman berkobar-kobar dalam diriku. Aku ingin menumpahkannya ke atas jiwa-jiwa manusia. Oh, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan padaku apabila mereka tidak mau menerimanya. Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan devosi kepada kerahimanku. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Katakan kepada umat manusia yang sedang sakit ini, supaya mereka mendekatkan diri kepada hatiku yang maha rahim, dan aku akan memenuhinya dengan damai. Putriku, katakan kepada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian melimpah, sampai ia tidak mampu menampungnya di dalam dirinya sendiri, dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. 1076. Tulislah ini, segala sesuatu yang ada ini direngkuh dalam pangkuan kerahimanku lebih erat daripada seorang bayi di dalam rahim ibunya. Betapa pedihnya luka hatiku akibat ketidakpercayaan terhadap kebaikanku. Yang paling pedih melukai hatiku adalah dosa tidak adanya pengharapan. Suster Faustina katakan, aku pergi untuk adorasi. Segala sesuatu yang dia siapkan, dia mau ketemu Tuhan, mau menyembah Tuhan, pasti terjadi sesuatu. Terjadi komunikasi, terjadi Yesus menyampaikan pesan-pesan yang penting pada Suster Faustina. Putriku terkasih, tulislah kata-kata ini. Jadi, Yesus minta kepada Suster Faustina supaya Suster Faustina menulis. Artinya hal ini juga bisa menjadi satu informasi buat kita semuanya. Hari ini hatiku telah beristirahat di dalam biara ini. Beritakanlah kerahimanku dan kasihku kepada dunia. Itu yang Yesus ulang-ulang untuk selalu katakan, wartakan, beritahukan supaya orang-orang kenal kerahimannya Tuhan. Karena Yesus sungguh dibakar oleh suatu nyala kerahiman yang ada di dalam dirinya untuk seluruh manusia, ya. Jadi bukan orang-orang tertentu, bukan orang-orang tertentu di agama tertentu, tapi seluruh umat manusia, termasuk manusia yang malang, manusia yang tersesat, manusia yang berdosa. Oh, betapa pedihnya penderitaan yang mereka timpakan pada aku apabila mereka tidak mau menerimanya. Yesus dengan hati yang menggebu-gebu, dengan api yang berkobar-kobar, mau mewartakan, mau memberikan kerahimannya, tapi kalau ketemu dengan manusia yang nggak mau menerima kerahiman Tuhan, itu membuat kepedihan dalam dirinya Yesus. Karena mereka nggak mau terima. Yesus tahu apa yang terbaik buat orang itu. Tapi orang itu nggak mau terimanya. Jadi ada satu kepedihan, ada satu kesedihan. Karena kenapa orang itu nggak bisa merasakan, nggak bisa menerima rahmat kerahiman yang Tuhan mau berikan. Putriku, lakukanlah apa saja yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan penghormatan kepada kerahimanku. Lakukanlah apa saja. Jadi
Menurut saya di sini sudah semacam satu pesan yang mendesak ya. Udah nggak ada alasan. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak ada waktu, nggak punya kemampuan, nggak punya pendidikan. Karena yang diminta oleh Yesus, lakukan apa saja. Ini suatu pesan yang mendesak. Dengan cara apapun, dengan langkah apapun yang dapat engkau lakukan untuk menyebarkan penghormatan kepada kerahimanku. Yesus mau supaya manusia mengenal kerahimannya Tuhan, supaya kalau mereka sudah kenal kerahiman Tuhan, maka mereka bisa merasakan damai. Yesus itu ingin supaya kita hidup sejahtera. Yesus ingin supaya hidup kita bahagia. Tapi banyak orang yang putus asa, menjadi tidak bahagia, menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi dendam, menjadi banyak hal yang kita alami semua ya. Hal itu disebabkan salah satunya karena kita nggak mau membuka hati, nggak mau terima kerahiman Tuhan. Oleh sebab itu, Yesus katakan lakukan apa saja. Untuk kita semua juga lakukan apa saja. Dalam masa pandemi ini nggak bisa ketemu, bisa telepon, bisa WhatsApp, bisa SMS, bisa berdoa. Dengan teman yang jaraknya jauh, yang nggak pernah ketemu, tetap hal itu bisa dilakukan. Jadi kalau mau pasti ada jalan. Dosa adalah kekacauan. Dosa adalah goa yang gelap. Di dalam dosa, orang itu sepertinya berada di dalam suatu lingkungan goa yang gelap. Dan dia nggak mau keluar dari dosanya, dia nggak mau keluar dari goa yang gelap itu. Karena kalau keluar, nanti kan ketahuan, nanti kan kelihatan. Karena dia ada di dalam goa yang gelap, maka dia nggak bisa merasakan rahmat Tuhan. Nggak bisa merasakan sinar matahari ya. Kalau kita keluar dari goa, kita bisa menikmati pemandangan alam, kita bisa melihat surya yang bersinar, kita bisa merasakan hangatnya matahari. Nah, kalau kita ada di dalam goa, ada di dalam dosa, maka kita nggak bisa merasakan rahmat Tuhan. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Seperti yang tadi Yesus katakan, lakukan apa saja. Kita manusia terbatas, kita manusia apa-apa, manusia tidak berdaya pasti ya. Maka ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan cari alasan, Tuhan saya nggak bisa ini, Tuhan saya nggak bisa itu. Tapi Tuhan Yesus bilang, lakukan yang kamu bisa. Dan aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Contoh ya, waktu saya pertama diminta bawa seminar kerahiman di Malaysia. Saya langsung menolak dalam tanda kutip ya. Memang di satu pihak saya bilang, kalau saya diminta untuk memberikan seminar kerahiman, kemana aja saya datang. Kemana aja saya akan hadir, akan menanggapi panggilan tersebut. Tapi kalau ke Malaysia, saya bilang nggak bisa. Bahasanya aja saya nggak bisa. Ya, membatasi diri. Tapi teman saya bilang, enggak Bu. Di Kalimantan Utara, di Sarawak dan di Sabah itu ternyata mereka justru lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Kok bisa? Karena ternyata orang-orang di sana sering nonton telenovela atau sandiwara dari Indonesia. Itulah satu kelebihan, artinya yang penting saya mau dulu. Kalau saya mau, maka ternyata yang mendengarkan pun lebih familiar dengan bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Aku akan menggenapi apa yang tidak dapat engkau lakukan. Katakanlah pada umat manusia yang sedang sakit ini. Yesus tahu kita semua ini sedang sakit. Kalau bicara sakit secara fisik, ya kita semua banyak yang kena corona, kena COVID-19. Ada yang sudah sembuh, ada yang masih sakit, ada yang sudah sembuh sakit lagi. Juga kita semua juga mengalami banyak hal, bukan hanya fisik ya, sakit rohani juga ada banyak. Dengan keadaan pandemi yang setahun lebih, banyak sekali yang mengalami dampak. Usaha nggak jalan, jadi bangkrut, jadi banyak utang,
nggak tahu gimana masa depan, nggak tahu gimana cari kerja lagi karena sudah di PHK, di sana sini di PHK dengan kemampuan yang segitu-gitunya. Begitu banyak saingan yang berusaha juga mencari pekerjaan. Dikatakan oleh Yesus, dunia yang sedang sakit ini, supaya mereka mendekatkan diri pada hatiku yang maha rahim. Yesus sudah tahu apa yang akan dialami oleh kita. Tapi dia terus memberikan solusi, dia terus memberikan jalan keluar untuk supaya kita tetap bisa bertahan. Yesus katakan, mendekatlah pada hatiku yang maha rahim. Dan aku akan memenuhinya dengan damai. Kalau kita dulu berpikir, saya harus cari uang yang banyak. Ya, contoh ya, ada seorang ibu. Dia bilang, saya dalam masa muda saya harus cari uang yang banyak. Kumpulin uang yang banyak. Kalau sudah banyak, nanti sudah tua, punya uang buat jalan-jalan keliling dunia. Itu cita-cita, boleh-boleh aja ya. Tapi yang terjadi sebelum dia berhasil mengumpulkan uang yang banyak, dia sudah kumpulkan uang banyak. Tapi mungkin menurut dia, inilah masa produktif, masa cari uang. Jadi dia cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang terjadi? Dia kena serangan jantung, dia meninggal, akhirnya uang yang dikumpulkan itu udah nggak bisa ada gunanya lagi buat dia. Udah nggak bisa dinikmati lagi karena dia sudah meninggal. Nah, buat kita-kita yang belum meninggal, masih punya cita-cita kumpulin uang banyak. Melalui masa pandemi ini kita bisa belajar banyak. Uang ternyata penting, tapi bukan satu-satunya. Karena begitu banyak kesaksian. Bahkan ada orang yang melempar-lemparkan, membuang-buang uangnya, pesan dari temannya karena temannya begitu kaya, tapi gara-gara kena COVID-19 dia meninggal. Dan uang itu nggak bisa membantu dia apa-apa. Sehingga dia merasa yang dia lakukan selama ini salah. Maka uang itu dilempar-lempar, silahkan siapa yang mau ambil. Karena ternyata uang bukan satu-satunya lagi. Dengan cara berpikir yang berbeda, dengan masa pandemi ini, dengan kita merubah mindset cara berpikir, maka kita akan menjadi lebih bisa menerima fakta, menerima keadaan, bahwa kita nggak mampu, bahwa kita terbatas, dan apa yang menjadi cita-cita kita itu ternyata bukan sesuatu yang penting dan nggak kekal sifatnya. Di sini dikatakan, mendekatlah pada hatiku, kata Yesus, dan aku akan memenuhinya dengan damai. Itu yang paling kita butuhkan selama hidup di dunia ini. Bukan uang yang banyak, bukan pangkat yang tinggi, bukan kekuasaan yang sehebat-hebatnya. Contoh, jadi presiden. Masa jabatan selesai, ya sudah, jadi orang biasa lagi. Enggak ada sesuatu yang kekal, tapi Yesus menawarkan damai. Putriku, katakan pada semua orang bahwa aku adalah sang kasih dan sang kerahiman sendiri. Nggak usah takut datang pada Yesus karena Yesus adalah sang kasih. Yesus adalah sang kerahiman itu sendiri. Apabila jiwa menghampiri aku dengan penuh pengharapan, ini juga diulang-ulang terus ya oleh Yesus karena sangat penting. Kita datang pada Yesus, kita percaya pada Yesus dengan percaya penuh pengharapan. Dengan pengharapan yang besar, maka aku akan memenuhinya dengan rahmat yang sedemikian banyak, sehingga ia tidak mampu menampungnya dalam dirinya sendiri dan akan meluapkannya kepada jiwa-jiwa yang lain. Ya, kita bayangkan Tuhan bilang, kalau saya punya pengharapan yang besar, maka Tuhan akan memberikan saya rahmat. Bukan sebesar tangan saya, bukan sebesar pelukan saya, tapi luar biasa sampai saya menerimanya, saya nggak bisa simpan buat sendiri. Maka saya akan dengan sendirinya memuntahkan, meluapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Itu rahmat yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Sampai kita sendiri juga nggak bisa nampungnya dan punya dorongan untuk memberikan kepada orang lain. Contoh ya, saya waktu itu pernah ikut seminar di Filipina. Waktu itu di Tacloban City.
dalam beberapa hari saya ketemu dengan beberapa orang yang sangat sederhana ya. Nah, di sana ada satu pelayan ya dalam tanda kutip karena dia yang melayani kita semua. Dia katakan sweater yang saya pakai itu bagus. Memang bagus ya, memang bagus dan itu juga saya sayang sama baju itu. Tapi anehnya begitu sukacitanya saya ingin memberikan sweater ini padanya. Sampai dia juga kaget. Betul buat saya, this is for me katanya ya, dengan muka yang dengan muka yang nggak percaya gitu ya. Saya bilang iya, this is for you. Udah dia terima, dia penuh sukacita. Dalam hati saya juga nggak nyesel, malahan saya jauh lebih bersukacita lagi karena saya bisa memberi apa yang saya punya, yang saya sukai, saya bisa beri dan saya bisa rela memberinya tanpa menyesal. Padahal saya juga nggak kenal dia. Dia hanya salah satu orang yang memberikan pelayanan. Mungkin juga volunteer ya, saya nggak tahu. Tapi dari tampilannya dia orang yang sangat sederhana. Itu yang saya pikir, iya betul. Kalau Tuhan sudah memberikan rahmat, ya begitu banyak sampai saya pun nggak bisa nampungnya, dan saya ingin memberikan pada orang lain dan orang itu mengalami sukacita, saya pun menjadi lebih bersukacita. Luar biasa memang kerahiman Tuhan itu. Di 10:76, Yesus katakan, tulislah ini. Segala sesuatu yang ada ini direngkuh dalam pangkuan kerahimanku. Lebih erat daripada seorang bayi di dalam rahim ibunya. Kalau kita tahu ya, janin, bayi di dalam rahim ibunya, itu kan ada di dalam satu kantong ya, plasenta, dilindungi lagi dengan perut daripada si ibu tersebut. Jadi betul-betul ada perlindungan. Nah, Yesus katakan bahwa kita semua akan dilindungi lebih erat daripada seorang bayi di dalam rahim ibunya. Betapa pedihnya luka hatiku akibat ketidakpercayaan terhadap kebaikanku. Yesus mau mengatakan bahwa saya baik, saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu, saya menjaga kamu, saya melindungi kamu, saya memelihara kamu, dan saya memberikan apa yang kamu butuhkan. Yesus itu baik. Tapi masih banyak orang yang nggak percaya bahwa Yesus itu baik. Dan ini membuat pedih luka hatiku. Dan yang paling pedih melukai hatiku adalah dosa, tidak adanya pengharapan. Seperti contoh Yudas Iskariot. Dia berdosa, dia menjual Yesus, dan dia nggak berpikir bahwa Tuhan itu Maha Rahim, Tuhan itu bisa mengampuni dosanya, mengampuni kesalahannya. Nah, dosa yang paling pedih melukai hatiku adalah dosa kalau kita nggak punya pengharapan. Mari Bapak Ibu kita sering-sering berdoa buat mereka-mereka yang putus asa, yang nggak punya pengharapan. Berdoa agar mereka sungguh dijamah oleh Tuhan, merasakan kerahiman Tuhan bahwa apa yang dia lakukan tetap Tuhan mengasihi dia, tetap Tuhan bisa mengampuni segala dosanya, dan dia bisa juga mengalami kerahiman Tuhan, merasakan damai yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Itu aja untuk hari ini. Yesus, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Aku mau